podcast Suara Pemuda. Yeay. Jadi tajuk podcast kita pada hari ini adalah peran pemuda dari masa pergerakan nasional hingga masa reformasi. Nah, sebelum itu ada pepatah yang sudah sangat terkenal teman-teman, yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkanlah kami di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Dusa Putra sebagai host yang membawakan podcast pada kali ini. Dan nama saya Nata Didu Cahyani, saya di sini sebagai pembawa materi. Halo, nama aku Naura Widya Lestari, aku sebagai pembaca materi. Halo, nama saya Farid Reza Juliansyah. Di sini saya sebagai pembawa materi. Halo, nama saya Dimas Hafizul Alim sebagai pembawa materi. Halo, perkenalkan nama saya Adrian Putra Pratama sebagai pembawa materi. Sekarang langsung aja kita masuk ke sesi pembahasannya. Nah, teman-teman, sesuai dengan judulnya, yang pertama adalah masa pergerakan nasional. Coba kita mulai dulu dari Tania dulu deh. Biasanya Tania udah tahu banyak hal nih teman-teman. Jadi coba kita mulai dari Tania dulu aja ya. Ya oke Andika. Jadi kebetulan aku kan sudah membaca banyak buku sejarah. Nah setahu aku ya, dari pergerakan nasional ini itu para pemuda ini tuh dia menjadi sumber utama ataupun pelopor utama bagi kesadaran masyarakat Indonesia sendiri. Nah para pemuda itu juga mendirikan beberapa organisasi seperti kayak organisasi Budi Utomo, organisasi Jung Java, dan juga organisasi Jong Sumatera. Nah dari organisasi tersebutlah pemuda ini tuh membawakan sedikit perubahan yang lebih baik. Nah tetapi puncaknya itu pada tahun 1928 yang pada saat itu juga lahirlah Sumpah Pemuda yang isinya itu dia menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Nah dari hal-hal itulah baru nih semangat pejuang para pemuda itu semakin kuat ya untuk membawa kemerdekaan Indonesia itu lebih sejahtera gitu. Wah, terima kasih banget penjelasan Tania, bagus banget. Yang aku tangkap nih ada penjelasan Tania, berarti itu dari awal bangsa Indonesia itu mulai sadar kalau misalnya mereka harus bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Para pemuda ini sudah berperan aktif gak sih sebagai motor penggerak perubahannya? Oke, berarti sekarang waktunya kita move on ke masa selanjutnya, yaitu masa pendudukan Jepang. Untuk masa ini ada yang mau buka duluan mungkin? Aku. Oke, silakan Aura. Jadi dari yang aku baca, di masa Jepang itu para pemuda itu mengikuti organisasi bentukan Jepang. Nah organisasinya itu namanya PETA sama Heiho. Oke. Nah awal mula organisasi ini dibuat itu sebenarnya tujuannya untuk kepentingan militer Jepang. Tapi dari situlah para pemuda belajar nih gimana caranya bersikap disiplin, terus mempunyai jiwa kepemimpinan, dan juga gimana caranya merancang strategi. Nah, banyak juga nih anggota PETA yang kemudian menjadi pejuang setelah kemerdekaan tahun 1945. Nah, secara nggak langsung Jepang ini tuh malah melahirkan atau menumbuhkan kader-kader bangsa yang tangguh, terus berani bertanggung jawab. Gitu sih setahu aku. Wah, keren banget ya para pemuda di masa perjuangan atau pergerakan atau penjajahan Jepang. Oke, tapi nih ya, kayaknya di masa pendudukan Jepang ini ada yang kurang nih teman-teman. Kira-kira ada yang bisa nambahin nggak? Aku tahu. Oke, Fahri silakan. Jadi itu di masa pendudukan itu ada dua organisasi. Yang pertama ada Putra dan Miai. Aku jelasin satu-satu ya. Jadi itu Putra artinya bisa disebut dengan pusat tenaga rakyat yang dibentuk oleh Jepang untuk menggerakkan rakyat, tetapi justru dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta untuk menanamkan semangat kebangsaan. Sedangkan Miai itu Majelis Islam A'la Indonesia yang berperan sebagai memperkuat solidaritas dan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi itu kedua organisasi ini menunjukkan bahwa pemuda dan tokoh bangsa mampu memanfaatkan situasi ini untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Gitu Andika. Wow, berarti emang sesuai dengan tadi ya teman-teman. Bangsa Indonesia tuh mampu memanfaatkan keadaan di tengah keterbatasan oleh pemerintahan Jepang. Oh ya Fahri, fun fact sedikit. Aku juga tahu kalau misalnya Miai itu tuh organisasi satu-satunya yang tidak dibubarkan di masa pendudukan Jepang nggak sih? Iya betul. Wah,
Berarti memang ya MIAI itu, ini fun fact aja teman-teman, MIAI itu adalah salah satunya organisasi yang tidak dibubarkan oleh Jepang, karena pada masa itu banyak organisasi bentukan pemuda Indonesia yang dibubarkan oleh Jepang dan diganti dengan organisasi bentukan Jepang, tapi tidak berlaku untuk MIAI ini. Sekarang kita lanjut ke masa awal kemerdekaan. Yeay. Kira-kira ada yang mau jelasin? Coba Adrian. Oke aku. Oke, silakan. Pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, lahirlah berbagai organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau disebut dengan HMI dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau disebut GMNI. Keduanya berperan besar dalam tokoh pemikiran bangsa. AMI berperan besar dalam menekankan keislaman dan keilmuan, sementara GMNI berfokus pada semangat nasionalisme dan ideologi Hayanisme. Pemuda lewat organisasi ini menyuarakan politik. Gak apa-apa. Tenang. Dia dulu aja nggak apa-apa. Santai. Nggak apa-apa, Boleh, makan makasih ya. ya. Makan ya teman-teman. Nggak apa-apa, Kita santai, bangun santai. santai aja. Aman aja, aman. Sambil ingat-ingat gak apa. Pemuda lewat organisasi ini ikut menyuarakan dan ide kritik dan ide pembangunan lebih adil. Oke. Wow, tepuk tangan dulu untuk Adrian teman-teman ya. Dia kayaknya grogi deh. Ya, tenang aja nggak apa-apa, nggak apa-apa Adrian. Santai aja. Santai aja ya, Mungkin guys. ya. Kita di sini kita ngobrol bareng, oke? Santai aja. Tahu sedikit gitu ya. Kita tadi dijelasin sedikit sama Adrian tentang HMI dan juga organisasi satunya apa Adrian? Satunya lagi? Gerakan mahasiswa. Oke, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Nah sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya. Tapi kayaknya nih ya, lihat Pijul diem-diem aja deh. Tahu. Gimana sih, Ini Pijul? gitu. Ayo siapa deh Pijul? Oh iya, aku tahu. Ada juga. Oke, Oke, sip. Ada juga Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia yang biasa disebut PMKRI, dan juga ada Gerakan Mahasiswa, maaf ya ada kesalahan ya. Iya, Dan nggak apa-apa, nggak dan apa-apa. Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia yang disebut CGMNI ya. Oh, iya, Ya, CGMNI. mereka itu berperan penting dalam demokrasi dan keadilan di Indonesia di masa Orde Lama. Oke. Jadi PMKRI ini lebih berfokus pada nilai kemanusiaan dan moralitas politik. Sedangkan CGMI ini lebih berfokus kepada mahasiswa aktif di lapangan. Ya. Jadi mereka itu menunjukkan bahwa pemuda dari berbagai latar belakang bisa mempersatukan bersatu demi kemajuan bangsa di Indonesia. Tuh. Oh, wah keren banget ya teman-teman ya. Nah, tapi kira-kira emang peran pemuda ini tuh udah berhenti gitu aja gitu di masa kemerdekaan itu? Kira-kira kayak pada zaman sekarang ini tuh pemuda itu kayak ngapain aja sih yang peran buat kebangsaan gitu, bangsa Indonesianya? Oke, jadi kebetulan aku tahu ya Tan, jadi mungkin aku bisa jelasin. Nah, jadi gini teman-teman, perjuangan masyarakat pemuda Indonesia itu tidak berhenti di masa Orde Lama saja. Jadi setelah Orde Lama kan ada namanya masa Orde Baru, yaitu di masa kepemimpinan Soeharto. Nah, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto ini, sayangnya peran pemuda atau kebebasan pemuda itu sedikit dibatasi. Dan akhirnya ada satu tahap di mana terjadi suatu peristiwa atau suatu kejadian yang menjadi bagian dari reformasi hal ini teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu yaitu pada peristiwa reformasi tahun 98. Jadi pada saat itu latar belakangnya adalah kondisi ekonomi masyarakat Indonesia itu semakin memburuk, inflasi semakin tinggi, dan juga sehingga kesejahteraan sosial masyarakat ini semakin terancam teman-teman. Nah di sini para pemuda itu sebagai bagian dari kelompok masyarakat, mereka tuh menuntut untuk Soeharto dia itu bagaimana caranya supaya bisa mengatasi masalah ekonomi ini teman-teman. Nah mereka tuh aktif menyuarakan pendapat lewat aksi demonstrasi, lewat aksi turun ke jalan dan lain sebagainya untuk menyuarakan pendapat. Yang dimana pada akhirnya aksi ini tuh
berbuah manis teman-teman, karena pada akhirnya Soeharto ini lengser atau turun dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Hal ini menandai terjadinya reformasi atau perubahan besar dalam masyarakat Indonesia dari kepemimpinan yang otoriter terhadap kebebasan pemuda menjadi lebih terbuka atau open. Nah, dan juga setelah reformasi tidak berhenti di situ saja teman-teman. Para pemuda ini tuh tidak hanya menyampaikan suara lewat demonstrasi, namun peran pemuda ini lebih luas lagi ke berbagai bidang seperti pengetahuan dan teknologi. Mereka memunculkan inovasi-inovasi baru, dan juga mereka turut aktif dalam bidang pendidikan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa misalnya peran pemuda itu tidak berhenti di situ saja. Mereka masih berlanjut perannya hingga sekarang. Begitu Tania. Oke, jadi mungkin karena penjelasan kita tadi udah banyak banget, udah mencakup semuanya. Kita harap penjelasan dari kita itu cukup ya teman-teman buat pemahaman kalian semua tentang peran pemuda dari masa pergerakan nasional hingga masa reformasi. Semoga dapat menambah wawasan kalian semua, semoga bermanfaat. Mungkin itu saja sesi podcast pada hari ini. Tetap semangat dan tetap jadi pemuda yang membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia. Kita izin pamit dulu. Terima kasih telah menonton video podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.